dalam rangka haul keluarga besar, kalau dalam bahasa Melayu onyang, dalam keluarga besar onyang kami bahasa Melayu. Kalau bahasa Tapsel, bahasa Batak, tulang tobang kami. Dalam rangka haul besar onyang tobang kami jauh ini almarhum Haji bin Senan yang ke-44. penceramai dari Medan. Jadi insyaallah paham. Iya. Kalau bahasa di sini itu kong ya, Pak ya. Kong. Nah, kalau bahasa Melayu karena di Kabupaten Asahan saya bertinggal. Kabupaten Asahan itu tanah bertuah, tanah Melayu. Dan di sana berdiri ada 18 etnis. Dan bulan lalu baru selesai mengadakan ulang tahun etnis yang pada tahun ini tuan rumahnya dipimpin oleh etnis Aceh. Jadi di Kabupaten Asahan itu ada 18 etnis, banyak suku, dan itu diapresiasi oleh bupati, siapapun bupatinya di Asahan. Setiap tahun itu diadakan di Gilir. Bahkan Sunda pun ada, etnis Sunda ya, tapi paling besar di sana itu adalah, walaupun tanah Melayu paling besar etnis di sana itu adalah etnis Batak. Padahal tanah Melayu, tapi yang berkuasa orang Batak. Kebetulan bupatinya pun Siregar. Itu abang saya. Kalau tutur dari marga. Nah itu. Jadi alhamdulillah bisa dijelaskan sedikit. Kalau tutur tadi sudah disebutkan, itu Asahan unyang. Kalau di Tapsel tadi tulang tobang, ya, tulang tobang. Ini dalam rangka haul. Dan tak lupa kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaatul ujmanya yang kita harapkan di hari kemudian kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat, tulang poso kami. Tadi tulang tobang, onyam. Nah ini tulang poso kami, tulang yang dimudahkan, ya kan? Tulang kami yaitu Kiai Haji Ahmad Salamun Nuh, dan tulang kami Umi Hajjah Fatmah, anan tulang kalau perempuan, ya. Baik tulang. Nah, dan tak lupa pula salam hormat kami Sohibul Bait, Bapak Uda kami, ya, Bapak Uda kami, dan Inang Uda kami. Karena masih adik bapak, maka dia disebut Uda, Bapak Uda. Kalau dia untuk perempuan Inang Uda. Nah itu dia. Inang Uda, mana ada? Ya. Dan tak lupa para dewan asatid, para tuan-tuan guru dan saudara-saudara kami yang sama-sama berkumpul pada malam hari yang berbahagia ini. Adapun tujuan saya berdiri tadi disampaikan pembawa acara menyampaikan sedikit mau'izah, tapi kita rangkai menjadi kajian singkat, ya. Kebetulan kajian singkat kita kali ini membahas tentang masalah doa-doa. Tadi sudah kita bahas doa-doa, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Mu'min ayat ke-60, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ud'uni istajib lakum. Kata Allah, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Tadi kita sudah baca doa-doa. Mulai kita baca ayat suci Al-Quran, surah Yasin, Diba, dan solawat kepada Rasulullah. Yakinlah, ud'uni istajib lakum, kata Allah, pasti Allah akan ijabahi. Nah,
Di dalam firman Allah tadi sudah saya sebutkan, tapi ada beberapa hal yang doa-doanya itu tertolak. Ada beberapa hal doa-doa yang tertolak. Ini kita bahas di dalam kitab yang saya nukil, di dalam kitab Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang di dalam kitabnya berjudul Nafaisul Uluwiyah fi Al-Masail Al-Sufiyah, ya, itu dikarang oleh Darul Al-Hawi, dicetak Darul Al-Hawi, cetakan pertama itu tahun 2003, halamannya nanti bisa dilihat di halaman 100. Nah, ada 5 yang tertolak. Yang pertama adalah orang yang tidak mau lagi belajar mengimani atau mentauhidkan Allah, tidak lagi mau menghafalkan rukun iman, tidak lagi mau mempelajari sifat daripada sifat 20 yang wajib dan yang mustahil. Itu kalau kita tanya anak zaman sekarang, banyak yang sudah tidak hafal. Kita tanya rukun iman, yang dijawab rukun Islam. Kita suruh tanya tentang sifat 20, yang dijawab sifat mustahilnya. Banyak terjadi seperti itu. Nah, maka oleh karena itu, jauhnya mereka dari pemahaman ini, maka doa-doa itu tertolak. Nah, maka oleh karena itu, PR kita, tugas kita hari ini kepada anak cucu kita, kepada keponakan-keponakan kita, bagaimana caranya kita memperkenalkan kembali dan menghafalkan kembali rukun iman tak tertolak. Perbuatan zalim tidak usah jauh-jauh, kadang pun di sekeluarga kita mau berbuat zalim. Sama adik kandung sendiri pun kadang mau berbuat zalim. Masya Allah. Maka oleh karena itu, jangan sampai terjadi kita berbuat zalim, karena itu membuat penolakan doa-doa kita selama hari ini. Jadi kalau bisa, bagaimana kita akur dalam berkeluarga, ya, akur dalam adik-beradik, akur berjiran tetangga, jangan saling menzalimi. Kalau sudah saling menzalimi, pasti Allah akan tolak doa-doanya. Lalu yang ketiga, di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah mengatakan, wa'alamu annallaha la yastajibu du'a min qalbi ghafil. Kata Rasulullah, ketahui oleh kalian semua, sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa dari orang yang hatinya lalai kepada Allah. Orang yang hatinya lalai kepada Allah, itu juga doanya akan Allah tolak. Artinya lalai dalam apa? Yang paling utama, lalai dalam mengingat Allah, yaitu ibadah kepada Allah. Banyak orang sekarang kita lihat, ketika ingin melakukan takziah, kalau di Medan namanya takziah, yang kayak gini takziah namanya, ya, di Medan namanya takziah. Kalau di sini apa namanya, Pak? Sama ya? Sama ya, takziah, tahlilan begitu ya. Kita lihat, kadang kalau sudah dilakukan itu setelah habis Isya, ada juga yang sebelum maghrib. Kalau kita perhatikan, banyak habis acara takziah, ya kan, sampai rumah ngantuk tidur, Isya pun belum. Lalai.
Memang betul berdoa dia, takziah dia, tapi ketika sampai rumah, iya kan, lalai, tidak ingat untuk ibadah kepada Allah, ya tertolak doanya. Nah, maka oleh karena itu, jangan sampai lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, mangkutia ila silaturrahim. Jangan memutuskan tali silaturrahim. Hanya orang yang suka memutuskan tali silaturrahim, jelas doanya pun Allah tolak. Masya Allah. Orang yang memutuskan tali silaturrahim selama 3 hari berturut-turut, tidak meminta maaf dia tidak sadari kesalahannya, maka orang itu dalam ilmu fikih mazhab Syafi'i, orang itu 3 hari tidak meminta maaf, dicabut Allah nyawanya, dia mati. Matinya dalam keadaan fasik. Fasik. Masya Allah. Kalau sudah fasik, waduh, jelas berarti kita dianjurkan dalam mazhab Imam Syafi'i untuk mengucap 2 kalimat syahadat lagi. Tapi kalau udah mati, bukan lagi mati sakit, bukan mati apa? Matinya mati syahid, tapi mati sakit. Sangit. Tuh. Makanya hati-hati. Nah, itu pun juga tertolak doanya. Ya, jangan sampai kita memutuskan tali silaturrahim selama 3 hari berturut-turut, bahaya. Jadi kita yang saling berkeluarga dan berkeluarga saling ingat mengingatkan. Supaya apa? Nah, itu tadi, watawasau bil haq watawasau bis. Nah, kalau sudah kita saling mengingatkan dalam kebaikan, maka Allah akan angkat kita semua. Keluarga kita pun di hadapan Allah akan menjadi orang-orang yang baik. Itu yang keempat. Yang terakhir, yang kelima, la tabghadu. Jangan kalian saling membenci. Itu pertama. Yang kelima, la tabghadu. Jangan saling membenci. Ini kadang mohon maaf pembagian harta ini saya ingatkan terus ini masalah harta nih. Karena kalau tradisi di Sumatera Utara, saya ingat Allah yarham almarhum ayah saya selalu kalau hadis tausiah, al-maghfurlah Buya Kiai Haji Alimuddin Siregar, kalau beliau selalu tausiah di mana-mana, setiap malam ketiga beliau selalu singgung. Selalu singgung apa? Tentang harta. Kalau sudah malam ketiga, akhir dari malam ketiga, maka selesaikanlah pembagian harta. Jangan nanti almarhumah ataupun almarhum yang meninggal itu, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, kalau belum diselesaikan harta warisnya, apa yang terjadi? Seperti buih di lautan, minta tolong dia, Allah ya Allah, ampun aku ya Allah, tolong. Makanya jangan saling wala tabghadu, jangan saling membenci. Panggil tuan guru yang paham faraid, jangan saling membenci, bagi dengan ilmu faraidnya. Lalu selanjutnya wala tahassadu, janganlah saling mendengki. Oh ya Allah, nih jangan saling dengki mendengki adik beradik. Masya Allah. Ya, membenci, kalau sudah benci pasti ada dengki, itu sahabatnya itu. Lalu yang terakhir wala tadabbaru, dan jangan saling membelakangi. Maksudnya apa Ustaz? Jangan saling membelakangi, jangan saling egois. Yang satu keras, yang kedua keras, akhirnya tak ketemu. Yang satu panas, yang satu api, tak ketemu. Nah, maka oleh karena itu kalau ada satu api harus ada satu air, jadi pendingin. Supaya apa? Selesai. Jangan saling membelakangi, jangan saling egois.
Nah, kalau itu sudah terjalin, maka insya Allah doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu 5 poin inilah kaji kita pada malam hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan insya Allah sedikit saja, tapi manfaat yang kita amalkan, maka insya Allah dari yang 5 yang sudah kita sebutkan tadi dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Maka ibadah-ibadah kita, doa-doa kita akan Allah ijabah. Akan Allah ijabah. Kenapa saya berani hari ini ngomong ini? Karena keluarga saya semua kita ngaji, kita saling ingat mengingatkan. Kalau tidak, bagaimana lagi? Siapa lagi yang saling mengingatkan kita? Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kelapangan rezeki juga bagi keluarga-keluarga kita, dan dimudahkan oleh Allah, kesehatannya juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita hari ini bermohon kepada Allah, doa-doa yang sudah kita lantunkan, ayat-ayat yang sudah kita lantunkan, mudah-mudahan Allah ijabahi kepada keluarga-keluarga kita yang sudah mendahului kita. Kepada saudara-saudaraku sekalian, cukup sekian kajian singkat kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita. Kepada Allah saya mohon ampun. Kepada saudara-saudaraku sekalian, sudi kiranya saya mohon dimaafkan. Wal'afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.